Perencanaan produksi. Proses penghitungan ini akan berbeda jika Nayaman jumlah pengrajinnya terbatas atau hanya memiliki sedikit pengrajin yang dapat membuat produk tersebut. Pada kondisi seperti ini, yang pertama yang harus Edo lakukan adalah menghitung berapa buku pandan yang dapat dibuat oleh pengrajin yang ada dalam waktu yang diminta PT Karya Tangan. Misal, hanya ada 8 pengrajin yang dapat mengerjakan. Tersedia 7 hari kerja dan 1 buku dikerjakan 1/5 hari kerja. Sehingga buku pandan yang dapat dihasilkan 7 dibagi 1/5 dikali 8 menghasilkan 280 buku anyaman pandan. Melihat kondisi ini, Edo sangat mengkomunikasikan ke PT Karya Tangan bahwa Nayaman hanya dapat memenuhi 280 buku anyaman pandan pada 20 Maret 2020, berarti di bawah jumlah yang diminta. Jika PT Karya Tangan tetap menginginkan jumlah yang sama, yaitu 500 buku, maka diperlukan waktu tambahan hingga 26 Maret 2020. Tetapi apabila Edo tetap ingin memenuhi permintaan PT Karya Tangan pada waktu yang diminta, maka Edo memiliki opsi untuk menambah pengrajin atau outsource dari luar, atau membayar lembur atau ekstra waktu kerja bagi pengrajin. Hal ini perlu ditimbang secara seksama karena berpengaruh pada biaya dan proyeksi keuntungan Nayaman. Selain itu, jika deadline dari PT Karya Tangan sebenarnya di tanggal 1 April 2020, maka Edo dapat menarik mundur jadwal produksi sesuai dengan lama produksi. Dalam kasus ini, waktu yang diperlukan untuk membuat 500 buku adalah 500 dikali 1/5 dibagi 8, yaitu 13 hari. Pengrajin bekerja 5 hari dalam 1 minggu. Maka, setidaknya produksi harus dimulai di tanggal 10 Maret 2020 agar dapat dikirim dan sampai di PT Karya Tangan sebelum 1 April 2020. Terkait hal di atas, beberapa strategi perencanaan produksi yang dapat diterapkan adalah 1. Mengetahui permintaan yang tepat, baik kuantitas dan waktunya, termasuk lokasi pengiriman dengan mempertimbangkan durasi pengiriman. Kedua, mengontrol persediaan barang jadi. Ketiga, memahami kapasitas produksi atau pengrajin. Satu pengrajin bisa mengolah bahan baku atau membuat berapa produk dalam 1 hari. Dalam hal ini, dibutuhkan dokumentasi proses dan standar waktu untuk menghasilkan sebuah produk. 4. Mengontrol persediaan bahan baku. Sebaiknya, jika bahan baku dirasa susah diperoleh atau lama durasi untuk mendapatkannya, maka lebih baik jika mempunyai stok yang lebih banyak. Dalam menentukan strategi produksi, perlu menentukan apakah produk sebaiknya dibuat make to stock atau make to order, tergantung karakteristik produk dan strategi pasar. Saat mendapatkan order sejumlah produk dengan deadline tertentu, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat perencanaan produksi adalah sebagai berikut. 1. Menghitung mundur kapan produk harus dikirimkan kepada PT Karya Tangan, tentunya dengan melihat opsi pengiriman yang ada. Kedua, menghitung mundur kapan produksi harus selesai diproduksi. Mempertimbangkan durasi pengemasan. Ketiga, memeriksa persediaan barang jadi. 4.
menimbang jumlah bahan baku yang saat ini sudah tersedia, dan berapa yang masih butuh dikumpulkan atau dibeli. Bila butuh dikumpulkan, berapa lama hari yang dibutuhkan, dan kapan dapat terkumpul lengkap, sehingga produksi bisa secepatnya dimulai. 5. Menghitung berapa lama produksi yang dibutuhkan, mempertimbangkan jumlah pengrajin yang bisa mengerjakan order tersebut, dan order lain apakah yang sedang berjalan. Apakah order bisa dipenuhi tepat waktu? Proses perencanaan produksi memang rumit, namun sangat penting untuk dapat memenuhi pesanan pembeli secara tepat waktu dengan jumlah dan kualitas yang diminta. Untuk itu, diperlukan pencatatan yang rapi dan terstruktur, sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembuatan rencana produksi. Jika dapat dibuat dengan cepat, tim penjualan juga dapat memberikan konfirmasi yang lebih cepat ke calon pembeli mengenai kapan produk dapat diterima. Dengan demikian, sangat penting untuk menggunakan aplikasi Duanyam yang mempermudah proses perencanaan produksi ini.